Salam kreatif. Selamat datang para mahasiswa di jurusan Desain Komunikasi Visual dan Fashion Apparel Design Institut Teknologi Harapan Bangsa. Perkenalkan, saya Egi Anwari selaku Kepala Program Studi DKV dan FAD Institut Teknologi Harapan Bangsa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pemaparan tentang cara belajar di desain komunikasi visual dan fashion apparel design. Baiklah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti paparan yang akan saya sampaikan. Baik. Nah, program studi DKV dan FAD ITHB yang akan ditempuh oleh kalian selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun, ini merupakan sebuah rangkaian yang akan ditempuh, gitu ya. Oleh karena itu, belajar desain itu tentu membutuhkan beberapa hal yang harus kita kuasai, dan ini yang akan saya sampaikan. Pertama adalah ini berkaitan dengan memadukan dari berbagai sisi, ya. Jadi memang ada minat dan bakat, tetapi tidak cukup kalau hanya minat dan bakat saja. Ada juga kemauan untuk belajar, ya. Ini penting karena ketika minat dan bakat sudah tumbuh, maka perlu juga dorongan untuk saya memang akan sungguh-sungguh untuk belajar di DKV atau di FAD. Nah, kemudian kita juga memadukan sisi kreativitas. Nah, ini menjadi satu hal yang penting karena masalah kreativitas ini sebetulnya bukan hanya di jurusan desain. Semua jurusan juga memerlukan ini. Tetapi karena terlanjur gitu ya, dicap bahwa biasanya orang desain itu memiliki sisi kreativitas yang tinggi, maka itu harus kita buktikan. Sehingga sebagai orang-orang yang katakanlah nanti kreatif, maka ini harus dimunculkan. Sehingga kreatif sebagai sebuah keterampilan itu harus diasah, ya, sehingga menjadi lebih tajam. Dan tentu saja ketika kreativitas itu muncul, maka pembuktian berikutnya adalah belajar di desain itu harus memiliki ketekunan. Mengapa demikian? Karena seperti apa yang kita lihat, ya, orang yang tekun itu akan menyelesaikan berbagai macam tahap demi tahap tugas, ya. Tidak seperti menunda-nunda. Jadi ini penting karena nanti banyak tugas, dosen membimbing, tentu saja dikaitkan juga dengan kondisi. Kalau yang kebetulan tahun 2020 ini dalam masa kuliah online, nanti ada hal-hal tertentu yang akan disampaikan karena memang berbeda cara kita bekerjanya. Tapi jangan khawatir karena dosen akan membimbing. Kemudian berkaitan dengan ketekunan ini juga, sekali lagi, kalau misalnya tugas itu harus diselesaikan dalam 1 minggu, selesaikanlah dalam 1 minggu. Kalau tugas itu harus diselesaikan dalam 2 minggu, kerjakanlah dalam 2 minggu. Ingat, orang yang tekun itu identik dengan orang yang rajin, maka disebut sebagai, makanya perajin itu rajin. Beda dengan orang yang malas, makanya menjadi pemalas. Nah, ini perlu kita perhatikan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah proses belajarnya itu kan terdiri dari teori dan praktik, ya. Jadi mata kuliahnya itu sudah dirancang untuk membekali mahasiswa agar memiliki pijakan yang kuat mengenai konsep keilmuan di DKV dan di FAD, ya. Jadi mata kuliah praktik ini mengupayakan agar mahasiswa itu menjadi terampil, peka, dan terasah dalam mengolah karya. Mata kuliah kita ini dirancang sesuai dengan ketentuan dari Dikti 144 sampai 146 SKS, gitu ya. Nah, yang akan dibekali nanti
pertama adalah ketika kita masuk ke wilayah desain, itu adalah tentu belajar fondasinya, yaitu bahasa rupa. Ini merupakan pintu awal supaya kita yang terbiasa berkomunikasi verbal nanti menjadi juga terbiasa berkomunikasi secara rupa, secara visual. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana tentang pemahaman desain, keilmuan desain, supaya meningkatkan wawasan kita. Juga kita menjadi mampu untuk tahu bahwa ternyata desain itu ilmu yang sebetulnya cakupannya tidak sekedar menggambar, tapi berbagai sisi. Kemudian mungkin tadi ya, kreativitas, mengasah untuk menjadi terampil. Ada alatnya, tapi kita tidak bisa menggunakannya, maka itu menjadi sesuatu yang diasah supaya lebih terampil, gitu ya. Kalau tahu ini kamera, bagaimana cara menggunakannya, ini koas, bagaimana cara menggunakannya, ini alat digital, bagaimana cara menggunakannya, itu kita gunakan. Komputer sebagai alat, itu bagaimana caranya supaya membantu dalam cara kita bekerja. Nah, kemudian makin nanti levelnya ke atas, semesternya naik, itu kita harus mampu juga menyatakan pikiran, gagasan ke dalam konsep. Ya. Nah, ini soalnya belajar di desain itu akan merangkai sebuah tahapan menjadi sebuah proses, sehingga kita bisa menghargai bahwa dari awal sampai akhir itu ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh nanti untuk menghasilkan purwarupa yang sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, kurikulum yang dirancang di DKV dan FID ini memang memadukan aspek ya. Jadi ilmu ini memang lahir dari yang namanya ibu ya. Jadi lahir dari ibu yang namanya seni rupa. Kemudian dalam perkembangannya ternyata tidak sekedar ilmu seni rupa, tidak sekedar ilmu menggambar misalnya, tapi juga berkembang menjadi sesuatu yang memang desain itu menjadi desain terapan yang bisa terpakai, teraplikasikan, sehingga ternyata berhubungan juga dengan aspek-aspek keilmuan yang lain. Gitu ya. Jadi kita juga akan belajar tentang psikologi, terutama psikologi persepsi, terutama dari sisi komunikasinya juga. Makanya jurusan ini itu menjadi titik komunikasinya itu penting. Ada bahasa tadi yang bisa ditingkatkan, diasah oleh kita sebagai orang yang akan terjun sebagai profesional nantinya. Nah, kemudian juga ada aspek yang sangat penting. Selain sisi manusianya, kita akan berhubungan dengan siapa sih pengguna kita, siapa sih yang akan mengapresiasi kita, dan yang terpenting juga adalah kita tentu dibantu oleh yang namanya teknologi, karena sekarang ini desain itu berkaitan terutama dengan teknologi informasi gitu ya. Makanya aplikasi-aplikasi digital, kebetulan juga di ITHB itu nanti ada mata kuliah yang berhubungan dengan artificial intelligence, machine learning, yang tentu itu akan sangat membantu ke dalam proses bagaimana cara kita berkarya. Dan tentunya ada praktek lain yang berhubungan dengan aspek pemasaran. Ya. Aspek yang nanti berhubungan juga dengan bagaimana pemasaran misalnya di era digital, dan juga tentang praktek-praktek bisnisnya. Karena bagaimanapun juga kita akan nantinya berhadapan dengan siapa nanti ini tadi berhubungan dengan pengguna kita. Jadi sisi bisnis akan kita pelajari juga, sehingga nanti ketika kelak kita menjadi seorang desainer, itu kita bisa mempertanggungjawabkan karya kita, dan tentu saja memiliki aspek keuntungan yang sifatnya bolehlah dikatakan berhubungan dengan aspek-aspek finansial yang bisa kita pelajari. Tapi di satu sisi juga ini ada yang sangat penting, bahwa semakin hari desain itu semakin persaingannya juga semakin ketat, sehingga karya-karya itu bertebaran terutama di layar digital gitu ya. Kita bisa lihat sumber-sumber stok foto, stok image. Nah, hati-hati ketika kita menggunakan itu, ada yang berbayar ya, dan juga punya lisensi, punya copyright. Maka yang terbaik adalah tentu kita berkarya sendiri. Tapi ketika misalnya kita akan menggunakan karya yang sumbernya dari stok image, maka perhatikan ini ya, copyright, ada hak cipta. Ya. Demikian juga ketika kita misalnya mengunduh dan sebagainya, kita harus hati-hati karena berkaitan dengan aspek di mana sebetulnya posisi kita sebagai seorang desainer itu harus menjaga benar bahwa ini adalah karya yang orisinal.
karya yang meskipun konteks orisinal diperdebatkan pada saat ini, apakah betul-betul orisinal, tetapi minimal kita tahu bahwa ini adalah upaya, proses yang kita lakukan, sehingga nanti bisa dilihat, oh betul bahwa ini adalah perjuangan kita tahap demi tahap untuk menghasilkan karya yang memiliki kekuatan hukum. Nah ini yang seluruh aspek kurikulum inilah yang menjadi fondasi yang kita sebut sebagai body of knowledge. Ya. Nah berikutnya adalah kurikulum kita ini tentu saja adaptif ya dengan percepatan perubahan media dan teknologi, terutama di era industri kreatif 4.0, 4.0. Artinya apa? Kurikulum kita ini disusun secara cermat, ya. Mudah dipraktekkan sehingga para mahasiswa juga menyadari bahwa ketika dia sudah paham akan mudah untuk membuatnya dalam sebuah proses atau kekaryaan. Dan kemudian juga kita sudah merancang bagaimana metodologinya, sehingga metodologi yang kreatif dan inovatif itu bisa disajikan menjadi sesuatu yang sesuai dengan konteks zamannya. Nah, kita juga sudah merancang nih para dosen ya, bahwa kita sudah membuat sebuah upaya kolaborasi. Jadi penelitian ini kita bisa berhubungan dengan jurusan lain. Ya. Di era sekarang ini penting. Jadi tidak hanya sekedar di posisi desain sesuai dengan tadi yang di body knowledge-nya itu, bahwa kita bisa membuat karya yang berhubungan dengan jurusan-jurusan yang terutama yang ada di THB. Ya. Nah kemudian juga pada puncaknya nanti ketika kita sudah lulus, tentu mahasiswa ada yang berkiprah sebagai profesional, menjadi desainer, atau bergabung dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan kita nantinya. Atau juga ada yang mungkin punya cita-cita untuk melanjutkan studi lanjut, dan ini juga terbuka ya. Alumni kita juga sudah ada yang bekerja, ada yang juga sekolah di dalam maupun di luar negeri untuk studi lanjutnya. Nah, tentu secara singkat saya akan paparkan siapakah dosen-dosen kita ini ya. Jadi dosen-dosen kita ini tentu dosen-dosen yang akan membimbing kita gitu ya, dengan penuh tentu saja nanti kesabaran, juga ketegasan, tapi bukan galak ya. Ya galak-galak dikit nggak apa-apa lah ya, karena kita juga kan tegas lah maksudnya gitu ya, supaya kita juga menjadi disiplin gitu ya, karena berkaitan dengan tugas kita. Jadi jangan sampai nanti alasannya, oh saya baru kumpul tugas karena semalam begadang mengerjakan tugas. Sebetulnya tidak ada kata begadang wajib, tidak ada sebetulnya. Yang bikin begadang itu ya sebetulnya mahasiswa sendiri. Kenapa tugas ditumpuk? Kalau misalnya tugas dicicil, kalau 1 minggu dikerjakan sehari sejam, beres tugas itu. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda, itu saja. Nah ini, jadi kita harus semangat karena dosen-dosennya juga semangat, ya, memiliki semangat muda. Meskipun usianya tidak lagi muda, tapi yang penting spiritnya ya, muda. Nah kemudian juga jangan ragu untuk bertanya, karena dosen juga senang berbagi ilmu. Dosen juga sambil belajar juga, gitu ya. Nah, selalu ada waktu nih untuk mendesain. Jadi kalau misalnya di luar waktu kuliah boleh bertanya ya, sambil tentang menanyakan kekaryaan. Bapak Ibu dosen mana karyanya? Nah itu kan jadi desainer itu kita punya spirit. Desainer itu sebenarnya berkarya juga. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk berkarya. Nah ini Bapak Ibu dosen itu senang juga berjalan-jalan ya, jalan-jalan kreatif. Nah, karena untuk menyegarkan ide kita gitu ya, karena ide itu bisa terpicu ketika justru kita tidak diam gitu ya, kita bergerak. Kan manusia itu akan sehat, akan segar kalau dia bergerak. Kita akan sakit kalau dia kebanyakan diam kan gitu ya sebetulnya. Nah jadi makanya dosen-dosen itu aktif dalam berbagai komunitas kreatif, aktif berpameran juga gitu ya. Dalam masa pandemi ini juga dosen-dosen yang punya kesempatan untuk berpameran, mereka pameran. Ya, pamerannya pameran online. Jadi tidak ada batasan untuk itu. Nah, makanya ini juga kaitannya dengan mahasiswanya ya. Nah, mahasiswanya juga mahasiswa desain di ITHB itu memiliki jiwa dinamis, selalu kreatif dan inovatif gitu ya. Dan sehingga terpicu untuk selalu melakukan reputasi, menaikkan reputasinya ya, untuk misalnya bersaing, ikut lomba dalam berbagai ajang gitu ya. Kemudian juga
aktif berorganisasi gitu ya. Di sesama antar angkatan juga akrab, ya, saling berkolaborasi, saling kenal, sehingga bisa menanyakan misalnya ini tugasnya gimana nih gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya sudah ada kuliah dengan dosennya, maka nanti kakak kelas kita akan membantunya gitu ya. Nah baik, karya-karyanya. Nah karya-karyanya juga begitu ya, selalu kita itu sesuai dengan kurikulum bahwa yang penting itu ada pesannya ya. Jadi karya yang baik itu memiliki arti dan makna yang bisa dipahami oleh target audiensnya. Artinya kalau kita sederhanakan itu karya-karya itu akan memiliki cerita gitu ya. Memiliki cerita yang bisa diapresiasi dalam berbagai ajang pameran misalnya ya, kalau itu dalam konteks mahasiswa, atau misalnya memang ada orang yang membutuhkan karya kita dan kita bisa menceritakan ini kenapa sih begini. Itu ada rangkaian runutan dari belakang sampai akhir sehingga orang tuh paham, oh ini ternyata begini ya karyanya itu. Nah kemudian juga karya itu harus memiliki solusi. Di belakangnya ada masalah, terus memiliki solusi. Ingat ya, solusi itu sebetulnya masalah juga. Jadi solusi itu bukan sesuatu yang betul-betul akan selamanya tepat gitu. Tapi dalam konteks yang sesuai dengan yang ditargetkan, maka solusi itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Karena pada tahap berikutnya mungkin ketika solusi muncul, akan muncul masalah yang lain. Nah itulah tantangan kreativitas dari desainer. Sehingga solusi yang terbaik itu adalah solusi yang menjadi kesepakatan nanti antara si desainer sama si pihak penggunanya atau misalnya pihak klien dan atau masyarakat. Nah jadi karena ini bukan lagi sesuatu yang hanya sekedar konsep, maka karya itu menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan. Karya itu menjadi sebuah mock-up, prototype. Ya. Jadi ada final artwork gitu ya, hasil karya finalnya yang nanti diwujudkan menjadi sebuah karya yang diaplikasikan ke dalam sebuah media. Nah ini tantangan juga karena media sekarang itu berkembang sedemikian rupa. Nah kemudian tentu saya ingin juga menceritakan tentang kakak kelas kita yang sudah lulus ya, yang sudah menjadi alumni. Jadi terutama yang di DKV ya. Kalau FAD memang belum ada alumninya. Yang DKV ini sudah tersebar di berbagai industri kreatif ya di era 4.0 ini. Nah, itu sudah juga di perusahaan nasional dan internasional. Ada juga yang sukses menjalankan wirausaha di bisnis desain. Jadi semuanya itu dijalankan dengan penuh kesungguhan, nilai-nilai profesionalismenya diusung, karena memang waktu di ITHB juga kan sudah dibekali, waktu ada kita di NSOP ini kan sudah kita pahami bahwa Q3CP ini ketika dijalankan itu nanti akan melekat kuat ya. Sehingga saya ingat betul salah satu pakar periklanan yang terkenal di Indonesia ketika datang ke ITHB untuk mengadakan workshop, itu saya tanya gitu, kalau alumni ITHB yang bekerja di perusahaan Bapak itu sebetulnya bagaimana ya? Tolong ceritakan apa adanya, jangan dilebih-lebihkan gitu. Nah ternyata yang penting itu, saya kaget juga ya, bukan sisi kreativitasnya ternyata yang utama itu, tapi sisi kenapa alumni kita disukai gitu ya. Dan ini juga saya tanya ke beberapa ikron lain ketika saya ke Jakarta gitu ya, saya keliling juga bersama mahasiswa untuk sharing tinjauan perusahaan, kunjungan gitu. Itu ternyata yang alumni ITHB itu punya sisi yang lain dari sekedar jago mendesain gitu, tapi juga punya etika yang attitude ya, yang santun, yang komunikasinya itu enak gitu untuk diajak ngobrol. Kan kalau orang bahasa iklan itu misalnya ya, atau orang-orang biro desain gitu ya, itu kan orang-orang kreatif juga ngomongnya juga santai gitu. Wah ternyata alumni kita ini ketika alumni DKV itu ya, ketika misalnya makan siang itu tidak sendiri tapi bergabung. Kemudian ketika misalnya ada sesuatu setelah kerja selesai bertanya, nah itu membuat timnya itu jadi produktif. Sehingga jangan aneh ya kalau kita nanti lihat alumni kita ini. Nah ini yang akhirnya si
pengguna tadi gitu ya, yang kalau saya sarikan gitu, memiliki sikap yang bagus. Jadi alumni kita ini mudah beradaptasi, terus aktif, selalu ingin belajar. Itu tadi mudah berkomunikasi dan percaya diri, sehingga ketika berada dalam persaingan di era industri 4.0 ini menjadi bisa diandalkan begitu. Nah, ini kita sedikit berkenalan gitu ya dengan para alumni kita yang sudah bekerja di berbagai perusahaan gitu ya. Seperti ini ada yang di AirAsia, awalnya itu sebagai brand communication, kemudian dipercaya untuk karena mungkin itu tadi komunikasinya bagus sehingga dia sekarang berada di AirAsia Malaysia gitu ya. Nah, kemudian juga ada di perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang memang trennya ke arah online gitu ya. Nah, ini alumni-alumni yang tentu ketika kuliahnya juga seperti kita ini, seperti Anda ini yang awalnya itu ya apakah apa ya gitu desain itu gitu. Tapi seiring waktu proses belajar jadi lebih paham gitu. Dan akhirnya inilah bisa jalan-jalan ke luar negeri, ketemu dengan tokoh-tokoh di perusahaan yang kebetulan memang di situ ada tokoh yang terkenal sehingga ilmunya banyak juga dan semakin bertumbuh gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar cerita manisnya, ini butuh perjuangan, gitu. Butuh usaha yang keras, sungguh-sungguh tadi, tekun tadi, sehingga tidak sekedar mengandalkan gimana nanti dari sekarang dirancang gitu ya. Nah, jadi ini alumni-alumni kita yang sebetulnya belum lama lulus juga ya. Nah, ini ya kalau ini sudah angkatan lama ya. Ini angkatan-angkatan awal. Nah, ini sudah di perusahaan-perusahaan yang punya reputasi juga gitu ya. Sehingga atau berbagai penghargaan internasional juga diraih gitu ya oleh kakak-kakak kelas kita ini. Nah, industrinya bermacam-macam, ada di biro desain, di iklan, di game, animasi dan sebagainya. Memang ini menjadi sesuatu yang kalau di ranah pemerintah kan namanya itu industri kreatif yang membangkitkan ekonomi kreatif. Industri kreatif itu kan salah satu jantungnya di era 4.0 ini karena kreativitas itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berkaca pada jejak alumni ini atau jejak kakak kelas kita juga yang sedang kuliah, yang sedang berjuang, maka ini menjadi pemicu bagi kita untuk selalu bersemangat. Mari kita belajar bersungguh-sungguh bersama-sama sehingga apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai ya. Jadi generasi harapan bangsa itu akan muncul gitu ya ketika kita juga punya sesuatu yang terpatri di dalam diri kita. Maka saya berpesan dalam kesempatan yang singkat ini, kalau kita betul-betul menjadi mahasiswa yang sesuai dengan visi misi ITHB, visi misi Prodi, maka saya mengajak kepada mahasiswa, inilah mengapa kita belajar di DKV dan FAD, karena inilah tempat anak muda yang berani menyambut masa depan. Tempat belajar menjadi insan kreatif di era industri 4.0. Nah, ini pesan saya adalah, ayo jadi kreatif. Ya. Nah, ini jadi adik-adik semua, itulah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia kreatif, manusia-manusia yang akan berguna untuk bangsa ini. Terima kasih. Semoga kita bisa menempuh masa-masa kuliah ini sampai nanti. Terima kasih. Salam kreatif.